Halo, ketemu lagi bareng Bu Vivi. Jadi hari ini kita bakalan belajar tentang kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu? Pasti teman-teman pernah ngedenger dong kelompok sosial. Karena kelompok sosial itu ada di tengah-tengah masyarakat kita. Mungkin ada juga di lingkungan teman-teman semua. Mungkin juga teman-teman semua memiliki kelompok sosial di dalam kehidupan kalian. Jadi, pertemuan kali ini mari kita bahas secara tuntas apa itu definisi kelompok sosial, gimana sih terbentuknya kelompok sosial, gimana sih syarat-syarat untuk membentuk suatu kelompok sosial, dan apa ciri-ciri suatu kelompok sosial. Mari kita urai satu persatu. Sebelumnya, teman-teman udah pernah dengar belum apa definisi daripada kelompok sosial? Definisi daripada kelompok sosial itu sekumpulan orang-orang yang saling berhubungan satu sama lain, saling berinteraksi, dan dari hubungan tersebut menciptakan suatu perasaan bersama antar anggota kelompok. Jadi kelompok sosial itu ketika kita memiliki suatu hubungan dengan teman-teman kita dan akhirnya kita melakukan interaksi, dan dari hubungan interaksi tersebut menciptakanlah suatu perasaan bersama antar anggota kelompok satu dengan yang lainnya. Ada pengertian menurut para ahli tentang kelompok sosial. Menurut Robert King Merton, kelompok sosial merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Menurut Merton juga ada 3 kriteria yang bisa disebut sebagai suatu kelompok sosial. Yang pertama, kelompok ditandai sering terjadinya interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Selain itu ada juga menurut Mayor Pollack. Mayor Pollack mendefinisikan kelompok sosial yaitu sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Itu salah satu pengertian kelompok sosial menurut beberapa para ahli. Selanjutnya, lalu gimana Bu terbentuknya suatu kelompok sosial itu? Dalam membentuk suatu kelompok sosial pasti ada yang namanya keinginan untuk hidup bersama. Kalian gak mau kan hidup seorang diri di dunia yang luas ini, hidup menjomblo seumur hidup? Kalian gak mau kan? Sangat manusiawi untuk selalu ingin hidup bersama-sama. Nah, keinginan untuk hidup bersama ini dibagi menjadi 2. Ada keinginan untuk bersatu dengan manusia yang lainnya, ada juga keinginan untuk bersatu dengan alam. Selanjutnya, lalu bagaimana Bu syarat terbentuknya suatu kelompok sosial itu? Menurut Suryono Sukanto, Bapak Sosiologi Hukum Indonesia, ada 4 syarat terbentuknya suatu kelompok sosial. Yang pertama, adanya kesadaran dari anggota kelompok bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik. Yang ketiga, adanya kesamaan tujuan. Dan yang keempat, berstruktur dan berproses. Bila kita telaah lebih dalam lagi, ternyata syarat terbentuknya kelompok sosial itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama, tentu ada kesadaran bersama. Mengapa di dalam suatu kelompok sosial harus memiliki kesadaran bersama? Karena kalau kita tidak memiliki kesadaran bersama, atau misalkan salah satu anggota kita tidak memiliki kesadaran bersama, hal itu tidak akan menciptakan suatu kelompok sosial. Mari kita ambil contoh. Ada kelompok sosial 11 IPS 3. Di dalam absensi kelas 11 IPS 3 tidak ada siswa yang namanya Udin. Sementara di dalam pelajaran sosiologi, Udin masuk sebagai penyusup dari kelas 11 IPS 2 misalkan. Kira-kira Udin akan dianggap sebagai anggota kelompok 11 IPS 3 atau tidak? Tentu saja tidak, karena Udin memang nyatanya bukan siswa kelas 11 IPS 3 gitu ya. Jadi kesadaran bersama antar anggota kelompok sangat penting. Jadi kalau misalkan tidak ada kesadaran di antara anggota kelompok, tidak akan menciptakan suatu kelompok sosial. Seperti juga Udin, berarti Udin bukan kelompok sosial 11 IPS 3. Yang kedua, adanya timbal balik. Timbal balik ini sangat penting, karena apabila tidak ada timbal balik, tidak akan ada pertukaran pikiran, tidak akan ada perbedaan pendapat, tidak akan ada interaksi dan lain sebagainya. Jadi di dalam suatu anggota kelompok, timbal balik itu sangat penting adanya. Yang ketiga, suatu kelompok sosial itu selalu memiliki tujuan yang sama.
11 IPS 3 ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan tugas daripada guru sosiologi. Nah, jadi dengan begitu beramai-ramai anggota kelompok 11 IPS 3 ini menyelesaikan tugas sosiologi. Jadi tujuan yang samanya itu menyelesaikan tugas daripada guru sosiologi, gitu ya. Yang keempat, terikat satu sama lain. Jadi suatu kelompok sosial itu harus memiliki keterikatan antara satu anggota kelompok dengan anggota yang lainnya. Seperti juga kesadaran bersama, jadi keterikatan ini sangat penting karena kalau tidak ada keterikatan, mereka tidak akan menciptakan suatu perasaan saling memiliki atau sense of belonging. Syarat yang kelima itu, suatu kelompok sosial harus berstruktur dan berpola. Jadi kelompok sosial harus memiliki struktur dan harus memiliki pola tertentu. Maksudnya kayak gimana sih, Bu? Jadi memiliki struktur itu ya sebagaimana kelompok sosial 11 IPS 3 tentu memiliki struktur yang jelas kan, ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara dan lain-lain sebagainya. Kelompok sosial ini harus memiliki syarat memiliki pola tertentu. Jadi maksudnya memiliki pola tertentu itu tentu ada pembeda dong antara kelas IPA dan kelas IPS, antara kelas 11 PS1, 11 PS2 dan lainnya tentu akan memiliki pola-pola tertentu. Antar kelas 11, kelas 10 dan kelas 12 itu tentu memiliki pola-pola tersendiri. Jadi pola-pola tersebut akan membentuk atau menciptakan ciri khas di dalam kelompok sosial tersebut. Paham ya? Selanjutnya, yang terakhir ada ciri-ciri kelompok sosial. Kelompok sosial tentu akan memiliki ciri-ciri, salah satunya adanya suatu motif. Suatu motif ini sama juga dengan tujuan yang sama. Ketika suatu kelompok sosial memiliki tujuan yang sama, mereka akan memiliki suatu motif untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, adanya perbedaan pendapat. Ketika di dalam suatu kelompok sosial kita melakukan interaksi, kita melakukan hubungan timbal balik, kita memiliki tujuan yang sama, di sana tentu dong akan terciptanya perbedaan pendapat. Ya, kita gambarkan saja ketika di dalam kelas. Tentu di dalam kelas pun kalian tidak memiliki kesepahaman pendapat dengan seluruh anggota kelas kan, tentu terciptanya perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, maka perbedaan pendapat di sini justru adalah suatu ciri daripada kelompok sosial. Yang ketiga, yang terakhir, adanya struktur sosial. Seperti yang Ibu katakan tadi, struktur sosial tentu akan menjadi sebuah ciri daripada kelompok sosial, karena apabila tidak ada struktur di dalam kelompok sosial itu tidak sempurna karena belum memiliki struktur. Tentu harus ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai kelompok sosial. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu lagi di pekan selanjutnya. Assalamualaikum.